Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, kembali lagi bersama saya Vera Octavia dengan NIM P05120320016. Baiklah, pada video kali ini saya akan sedikit bercerita mengenai tahap penyusunan proposal skripsi saya. Selamat menyaksikan. Baik, yang pertama itu tahap memulai. Nah, di sini yang pertama menentukan topik yang akan dijadikan judul. Kemudian memilih dosen pembimbing. Nah, di sini kami semua diberikan kebebasan oleh Kaprodi untuk memilih dosen pembimbing. Nah, di sini saya memilih dosen pembimbing satu yaitu Bapak Nurs Hermansyah MCAP dan pembimbing kedua yaitu Mem Nurs Dwi Wulandari SCAPMAN. Nah, setelah memilih dosen pembimbing yaitu selanjutnya yang ketiga persetujuan dosen pembimbing. Nah, alhamdulillah kedua dosen yang saya pilih itu meng-ACC untuk membimbing saya selama penyusunan skripsi ini. Kemudian setelah itu saya mulai mencari referensi jurnal dan penelitian-penelitian sebelumnya oleh kakak tingkat. Nah, setelah itu saya menemukan sebuah judul yang akan saya teliti untuk dijadikan skripsi saya. Nah, dan alhamdulillah judul saya itu di ACC pada tanggal 25 September 2023. Kemudian selanjutnya saya melanjutkan penyusunan proposal skripsi. Kemudian yang kedua yaitu tahap pelaksanaan atau penyusunan. Nah, yang pertama penyusunan berdasarkan topik pilihan. Kemudian menulis proposal mulai dari bab 1 sampai bab 4. Nah, saat menyusun bab 1, hal yang pertama kali saya lakukan yaitu saya mengurus surat pra penelitian terlebih dahulu. Nah, pada tanggal 6 Oktober surat pra penelitian saya telah dikeluarkan oleh kampus dan kemudian saya serahkan kepada Dinkes Kota Bengkulu. Nah, di Dinkes Kota Bengkulu saya mendapatkan data bahwa presentasi pasien yang akan saya teliti itu terbanyak berada di Puskesmas Telaga Dewa Kota Bengkulu. Nah, setelah saya mendapatkan surat pra penelitian atau surat pengantar dari Dinkes Kota Bengkulu, saya langsung ke Puskesmas Telaga Dewa Kota Bengkulu untuk observasi dan wawancara pada pasien-pasien yang ada di Puskesmas Telaga Dewa Kota Bengkulu yang akan saya teliti nantinya. Nah, setelah saya menemukan dan saya mengobservasi wawancara pasien di sana, saya melanjutkan pembuatan bab 1, kemudian saya melanjutkan pembuatan bab 2, bab 3 dan bab 4 disertai dengan bimbingan kepada dosen pembimbing 1 maupun dosen pembimbing 2. Kemudian yang ketiga yaitu tahap ujian proposal. Nah, yang pertama yaitu persiapan ujian. Nah, di persiapan ujian ini yang pertama dilakukan yaitu pendaftaran ujian terlebih dahulu kepada bagian akademik. Nah, pada saat pendaftaran ujian banyak persyaratan-persyaratan yang harus dilengkapi. Setelah itu minta tantangan kepada Kaprodi, kemudian kembali lagi ke akademik untuk mendapat dosen penguji. Nah, setelah dibagikan dosen penguji, saya mengontrak dosen penguji saya yaitu ketua dewan penguji dan penguji 1 untuk menentukan
waktu dan hari akan dilaksanakan ujian. Nah, alhamdulillah setelah saya mengontrak ketua dan penguji satu saya serta pembimbing 1 dan pembimbing 2 saya, maka saya bisa ujian proposal pada tanggal 7 Desember 2023. Nah, kemudian yang kedua yaitu presentasi di depan dosen penguji dan pembimbing. Nah, pada tanggal 7 Desember 2023 saya ujian proposal. Di situ saya presentasi mengenai hasil proposal yang telah saya susun dan yang telah saya buat untuk saya teliti, kemudian saya diskusikan dan tanya jawab kepada penguji. Nah, kemudian evaluasi, yaitu di sini saya banyak diberikan saran serta masukan dari ketua dewan penguji 1 maupun pembimbing 1 dan pembimbing 2 saya. Dari tahap penyusunan proposal skripsi yang telah saya ceritakan tadi, lantas apa hubungannya dengan kewirausahaan? Nah, jadi di kewirausahaan itu ada 4 tahap, yaitu tahap memulai, tahap mempersiapkan, tahap mempertahankan, dan tahap mengembangkan. Nah, di penyusunan proposal skripsi saya ini, saya sudah memenuhi 4 tahap itu, di mana saya sudah melakukan tahap memulai, di mana saya sudah memulai membuat skripsi saya, dan tahap mempersiapkan, saya mempersiapkan saat ujian proposal skripsi saya. Kemudian tahap mempertahankan, di mana saya mempertahankan judul saya agar bisa diteliti. Kemudian tahap mengembangkan, dan di sini saya juga sudah mengembangkan judul proposal penelitian saya. Baik, itulah sedikit penjelasan dari saya mengenai tahap penyusunan proposal skripsi saya dan apa hubungannya dengan kewirausahaan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.